Sat Narkoba Polres Bangkalan menangkap 4 tersangka pengedar narkoba di sebuah warung sate di Jalan Kenanga, Kelurahan Melajah, Kecamatan Bangkalan Kota, Kabupaten Bangkalan. Keempat tersangka sempat kabur saat mengetahui kedatangan petugas, namun berhasil ditangkap. Ada Bu, kakaknya. Polisi juga menemukan barang bukti sabu 1 kg yang dikemas dalam bekas bungkusan kopi sasetan, serta 270 butir ekstasi dalam kemasan terpisah yang disembunyikan di bawah jok motor tersangka. Tersangka pun mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut dan membelinya seharga Rp450 juta. Sementara untuk ekstasi, mereka membelinya seharga Rp150.000 per satu butirnya. Mereka mendapatkan barang haram ini dari seseorang yang kini berstatus DPO pihak kepolisian. Rencananya, narkoba tersebut akan dijual ke para pengedar narkoba yang ada di wilayah Bangkalan Kota. FS, FA, IR untuk masalah penangkapan di Jalan Raya Kenanga, di Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan. Untuk BB, untuk sabu 1000 gram atau 1 kilo, untuk ekstasi 275. Nah, untuk penangkapannya di warung sate di Jalan Kenanga di Kelurahan Melajah, Kecamatan Bangkalan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi Anda Lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Rosalyn Chiu. Pemirsa, sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, warga menghakimi 4 juru parkir liar yang mencopet ponsel dan dompet pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta. Sementara itu, pemirsa, di Medan, seorang personil polisi terlibat cekcok dengan para debt collector yang mencoba merampas mobilnya. Polisi menangkap 4 juru parkir liar yang mencopet ponsel dan dompet pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta. Sementara satu rekan pelaku berhasil kabur. Saat akan dibawa ke Polsek Sawah Besar, sejumlah warga yang geram memukuli pelaku. Karena pelaku beraksi saat memarkirkan kendaraan pengunjung Masjid Istiqlal ketika tiba waktu berbuka puasa. Saat memandu pemotor, para pelaku merogoh tas korban untuk mengambil ponsel dan dompet. Aksi para pelaku disadari salah satu korbannya, sehingga warga langsung menangkap para pelaku. Ini preman ini. Sejumlah debt collector di Kota Medan mencoba merampas 1 unit mobil. Dalam video yang beredar, para debt collector mengadang sebuah mobil dan memaksa pengemudi dan penumpangnya untuk turun. Bahkan salah satu debt collector mencoba menggembosi ban mobil korban. Adu mulut antara pengemudi mobil dan para debt collector pun terjadi. Diketahui pengemudi tersebut adalah personel kepolisian yang berdinas di Aceh. Personel kepolisian tersebut tengah berada di dalam mobil bersama istrinya. Pelaku menuding bahwa mobil yang dikemudikan korban merupakan bodong dan platnya palsu. Sementara menurut korban, mobil adalah milik ibunya yang dibeli 2023 lalu. Namun setelah beberapa bulan bayar cicilan, ibunya meninggal. Cekcok berakhir setelah beberapa personel Polsek Medan Timur datang ke lokasi untuk amankan situasi. Motor seorang karyawan pabrik di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dicuri kawanan pencuri motor saat diparkir di minimarket.
motor sempat mencoba menangkap para pelaku, namun terjatuh sehingga pelaku berjumlah 2 orang berhasil kabur. Korban mengaku sedang mengambil uang di ATM supermarket. Namun dia tak menyangka motornya jadi target para pencuri. Kasus ini pun kini sedang dalam penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2B, Kota Cane, Aceh Tenggara melarikan diri dari tahanan. Kejadian ini terjadi saat lapas menyiapkan buka puasa bagi para narapidana. Jelang waktu berbuka puasa pada Senin sore, Lapas Kelas 2B Kota Cane digegerkan dengan puluhan narapidana yang melarikan diri. Tampak pada saat kejadian beberapa tahanan kabur melalui atap lapas dan sebagian lagi kabur melalui pintu utama lapas. Mobilisasi dari warga binaan banyak ke satu tempat pasti. Ada berapa pintu? Ada 3. Warga yang sedang membeli takjil pun terkejut ketika melihat kejadian di sekitar area setempat. Namun pihak keamanan dari Polres Aceh Tenggara langsung berjaga dan melakukan pengejaran. Yang totalnya sebetulnya ada 52, yang 7 orang sudah kita amankan di Mapolres karena ada beberapa yang mengalami luka karena lompat dari ketinggian kurang lebih 5 sampai dengan 6 meter. Nah ini mereka ada yang patah kaki, ada yang luka-lukanya sampai berat yang akan kami koordinasikan dengan pihak RSUD untuk penanganannya. Kejadian ini terjadi karena lapas mengalami overkapasitas. Kini total ada 8 narapidana yang sudah diamankan. Dalam peristiwa ini Kapolres mengimbau bagi 44 narapidana yang masih dalam pencarian segera menyerahkan diri. Dari Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di Tambora, Jakarta. Pelaku menghabisi kedua korban dengan benda tumpul. Sejumlah mobil petugas gabungan dari Polsek Tambora, unit Jatanras dan Resmo Polres Jakarta Barat tiba di Polres Jakarta Barat. Salah satu pelaku dikeluarkan dari dalam mobil dan digelandang ke gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatanras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak ini tertangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku juga mengelabui petugas dengan berpakaian seperti pengemis. Pelaku seorang diri menghabisi nyawa korban dengan menggunakan benda tumpul. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi itu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis. Sebelumnya, jasad ibu dan anak perempuannya ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jasad korban setelah warga mencium bau tak sedap. Keduanya sempat dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu. Warga sempat melihat sang ibu berpakaian rapi dan pamit ingin pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.